Fakta berikutnya, di masa-masa transisi Presiden Joko Widodo melantik Gus Ipul jadi Mensos dan Edi Hartono sebagai Kepala BNPT. Pengamat politik menilai ini hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Presiden Joko Widodo kembali melantik menteri pada sisa 38 hari masa jabatannya. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta Rabu pagi. Saifullah Yusuf resmi dilantik menjadi Menteri Sosial pada sisa masa bakti Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Saifullah Yusuf menggantikan Tri Risma hari ini yang mundur dari jabatannya karena maju di pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Kita coba membantu ya dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan Presiden. Tentu kita bicara juga masa transisi khususnya untuk Kemensos apa yang akan dilakukan di tahun 2025. Belum ada. Jadi belum ada. Per hari ini juga saya mundur sebagai Wali Kota Pasuruan. Otomatis itu. Dikabari kapan Gus? Jadi Mensos untuk gantikan Bu Risma? Ya, kapan ya? 1-2 hari terakhir. Presiden sebelumnya sudah mengonfirmasi pemberhentian Risma dari posisi Menteri Sosial. Surat pemberhentian telah ditandatangani pada 6 September 2024. Selain Gus Ipul, Presiden juga melantik Inspektur Jenderal Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang menggantikan dan memasuki masa pensiun. Pengamat politik menilai kinerja menteri yang masa tugasnya terlalu pendek sulit diukur efektivitasnya. Idealnya, tugas tersebut cukup diserahkan oleh Menteri Koordinator. Bahkan tindakan ini dinilai hanya bagi-bagi kekuasaan. Ya, kalau kita menguji atau mengukur efektivitas atau kinerja ya kementerian dalam waktu sebulan itu kurang lebih, maka ini kan tidak ada ukurannya, tidak bisa diukur dengan 1 bulan itu. Oleh karena itu saya melihat reshuffle berbasis pada politik, bukan berbasis pada kinerja. Kenapa? Ya ada yang mundur, gitu kan? Ya maka diganti. Ini ada sebuah kebutuhan organisasi yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi. Tetapi memang bisa juga, misalkan di reshuffle atau tidak di reshuffle dengan melaksanakan pelaksana tugas dari Menko itu. Selama ini kan kita tahu Mensos itu kan PLT-nya Menko. Ya sebenarnya sih ya bukanlah sebagai sebuah kebutuhan yang penting, tetapi saya melihatnya ya kebutuhan politis. Apalagi yang dijadikan menterinya adalah Sekjen PBNU, Pak Saifullah Yusuf. Itu kan mungkin dulu ada deal-deal politik terkait dengan dukungan kepada Gibran lah. Bersamaan dengan pelantikan ini, Gus Ipul juga mengundurkan diri dari Wali Kota Pasuruan. Ia ingin fokus mengemban tugasnya sebagai Menteri Sosial dan menata transisi pemerintahan. Agustus lalu Presiden juga sempat mengganti 3 menteri, seorang wakil menteri dan seorang kepala badan. Di antaranya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Supratman Andi sebagai Menteri Hukum dan HAM, Rosan Perkasa sebagai Menteri Investasi, Angga Raka sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan POM, dan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Angelina Dewi, Rio Pramasta melaporkan untuk NET.